tadi saya belum sempat mengambil kesempatan saya untuk menjelaskan betapa bersyukurnya saya bisa mendapat kepercayaan untuk memerankan Kartini dalam proyek ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya benar-benar bersyukur banget dapetin kesempatan ini. Karena sebelum saya mendapatkan proyek ini, saya selalu merasa saya punya kepedulian yang sangat besar terhadap bagaimana peran perempuan dalam kemajuan sebuah bangsa. Saya dari dulu tuh kayak punya intuisi gitu bahwa walaupun dalam kontrasnya situasi sekarang, kondisi perempuan yang termarginalkan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Hanung, sebenarnya justru yang ironis, saya sadar bahwa bagaimana berdayanya kaum perempuan dalam sebuah bangsa itu justru menentukan maju atau tidaknya bangsa tersebut. Apalagi Mas Robert barusan bilang juga bahwa banyak yang skeptis mengatakan kenapa dia jadi pahlawan gitu, atau bahkan ada banyak lah isu-isu perempuan dalam bangsa kita, di negara kita, di mana negara kita juga sangat negara yang masih berkembang. Banyak sekali orang masih belum paham pentingnya kenapa perempuan harus diberdayakan. Sebelum itu semua terjadi dari zaman saya kecil, karena saya juga kebetulan saya juga seorang putri dari seorang ibu yang sangat pekerja keras dan survival gitu ya. Dan ketangguhan ibu saya dalam menjalani hidupnya banyak menginspirasi saya sebagai seorang anak perempuan. Dan tiba-tiba saya alhamdulillah banget mendapatkan kesempatan ini dalam karir saya untuk memerankan karir, dan saya merasa bersyukur banget kok ini jodoh gitu loh, maksudnya kok saya alhamdulillah dapat ini, jadi saya merasa bersyukur banget. Terus tibalah saya di saat ini di mana saya harus mempersiapkan diri untuk memerankan peran besar ini, Kartini, seorang sosok yang sangat high profile dalam dunia feminisme dan emansipasi. Akan menjadi suatu yang memalukan kalau saya tidak bisa memerankan dengan baik, dan akan menjadi hal yang sangat memalukan kalau saya tidak bisa mempersiapkan diri saya sebagai aktor dengan baik untuk bisa memerankan ini. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Mas barusan, apa saja sih persiapan yang sudah saya lakukan untuk proyek ini? Untuk dibilang sedikit, enggak, cukup banyak. Tapi untuk dibilang banyak, saya rasa saya juga nggak boleh takabur. Saya juga masih perlu banyak belajar, dan masih pasti akan selalu kurang gitu usahanya. Tapi saya bisa cerita sedikit banyak apa saja yang sudah saya lakukan untuk mempersiapkan diri adalah saya mencoba membaca semua literasi yang bisa membantu saya mempelajari sosok Kartini. So far, dengan adanya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan sumber bacaan yang belum semuanya di-share oleh dan teman-teman saya ini, tapi saya alhamdulillah sudah membaca yang karyanya Pram, yang saya panggil Aku Kartini Saja, dan itu juga karya tersebut saya banyak belajar karena itu kan banyak merupakan esai dan argumentasi dari Pram sendiri mengenai interpretasinya dia melihat Kartini. Nah, jadi bukan tentang Kartininya saja, tapi justru lebih banyak esainya mengenai Kartini gitu loh, esainya Pram sendiri. Dan itu membuat saya menuntut saya memahami Kartini. Terus saya juga membaca yang serial buku Tempo, Gelap Terang Hidup Kartini, dan itu juga sangat membantu saya karena itu sudah merupakan ringkasan dari mungkin fakta-fakta yang menarik. Itu sudah merupakan clipping riset yang sangat menyeluruh dan menarik, dan disuguhkan sangat pop gitu ya, dengan bahasa yang sangat gampang dicerna buat kami pembacanya. Dan pas saya dapat itu, saya dapat dari Mas Wisnu dan teman-teman saya, Mbak Lela Kudori dari Tempo membantu saya, memberikan saya sumber itu, dan saya share ke teman-teman saya ya, saya fotokopikan. Terus saya juga mendapatkan ada satu buklet kecil, buku yang sangat mudah sekali dibaca untuk orang-orang yang tidak punya waktu untuk membaca buku tebal dan panjang. Itu pikiran-pikiran Kartini, itu diterbitkannya oleh Yayasan Warna-Warni Pikiran Indonesia kalau salah. Jadi itu benar-benar cuma kayak quote-quote dari Kartini yang sangat-sangat powerful gitu, dan itu enak banget bacanya karena benar-benar sambil jalan, sambil beraktivitas, sambil ini bisa tinggal tengok sedikit 1 halaman, 2 halaman. Jadi kayak itu kan kayak book of answers gitu loh, jadi benar-benar 1 halaman itu cuma beberapa baris gitu. Terus saat ini saya masih menyelesaikan habis terbitlah terangnya Arben Pane. Saya rasa malu saya kalau saya belum baca yang itu pula gitu kan, walaupun
sebenarnya Kartini sendiri menulisnya dalam bahasa Belanda, dan dari bahasa Belanda itu diterjemahkan ke beberapa bahasa, tapi oleh Armin Manet pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu ya, Melayu zaman dulu. Jadi mungkin gaya bahasa yang indahnya dia, yang sangat khas dari Kartini, yang membuat salah satunya membuat Kartini sangat terkenal, justru mungkin tidak bisa cukup ditangkap oleh yang lagi saya baca ini. Jadi setelah ini saya punya niat, sekarang baru setengah nih, jadi mudah-mudahan besok, mudah-mudahan kelar. Kayak lagi bikin skripsi. Terus habis itu besok insya Allah saya mau baca yang itu, yang Mas Hanum juga belum lagi gue fotokopi Mas. Yang itu, yang Yoskot, yang bahasa Inggris. Jadi itu Profesor Yoskote itu orang Belanda ya, tapi dia mengajar, dia riset tentang Kartini, complete writings of Kartini. Jadi dari bahasa Belanda langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan dia mengajar di Monash. Bukunya nggak masuk ke Indonesia, dan saya berhasil mendapatkannya, alhamdulillah banget, dari teman-teman aktivis Kartini Kendeng yang ada di Rembang sana gitu. Kalau saya nggak kenal sama mereka, saya mungkin nggak dapat buku itu. Mas Hanung aja minta sama teman-teman rumah Jakarta belum dikirim ya Mas. Ya pokoknya kita gerilya lah mendapatkan semua sumber-sumber pustaka yang sebenarnya mesti kita punya pelan-pelan gitu. Karena kan membaca itu kan nggak cuma baca, nggak cuma ngelihat kata-katanya, tapi juga menangkap maknanya, dan itu perlu proses berpikir yang nggak bisa diburu-buru, dan akan nggak ada artinya kalau saya bacain tapi saya tetap nggak nangkep gitu lah. Jadi benar-benar harus direnungkan, diresapi, dan itu proses yang terus terang saya hanya bisa melakukannya pelan-pelan. Apalagi ya kita juga sambil ngurus anak ya. Ya begitu. Maksudnya tapi jangan lebaran ditinggal sama asisten rumah tangga gitu loh Mas. Jadi kan ya sambil juggling lah antara jadi. Terus oh ya, itu baru yang itu persiapan pustakanya. Belajar istiadat Jawa, kami bersyukur sekali, kami pemain dibantu banyak sekali dari timnya Dapur Film, karena Dapur Film sangat menyediakan kami dengan banyak sumber ya untuk mengajari kami bagaimana cara ngomong Jawa, kalau mau ngokong, kalau mau inggil, aku dodo, salah gitu, aku dodo maksudnya ya betul. Bahasa Belanda, ya Allah, Om Hans tuh dia tuh gurunya senyum-senyum aja. Mabok bahasa Belanda judulnya. Jadi lumayan kayaknya di film ini so far sih ada 64 ayat ya sebutannya Mas Om Hans. Ada 64 ayat bahasa Belanda, dan ya, saya harus belajar ngomong dan menghafal artinya juga, karena kalau enggak tidak akan ada. Menurut saya ini pertama kali di dunia ada perempuan yang tidak lahir di Belanda, yang tidak bisa bahasa Belanda, harus dialog seperti ini di film. Itu pertama kali menurut saya di dunia. Terus saya harus bilang Dian hebat sekali. Stop. Jangan memandang terlalu tinggi, tak kabur nanti. Jadi ya mungkin saya lanjutkan dulu ya Mas ya ceritanya ya, daripada saya mulai terbang. Saya sangat berhati-hati sekali untuk takutnya teman-teman dari rekan-rekan media ataupun teman-teman di sini memandang kami terlalu tinggi, jadi besar gitu loh ekspektasinya, karena terus terang ini bukan masalah yang enteng, dan kita juga nggak mau entengin gitu. Jadi ini pekerjaan besar, tapi juga untuk merasa kecil untuk melaksanakan pekerjaan yang besar juga kayaknya nggak boleh gitu ya. Jadi kita bismillah aja lah gitu, dengan optimisme yang rendah hati. Semoga kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Sebenarnya sih itu aja. Amin. Jadi makanya kami mohon dukungan dari teman-teman media dan doanya juga, karena kami benar-benar mengambil dengan serius pekerjaan ini, dan insya Allah kita bisa menyelesaikan dengan baik. Terus tadi apa lagi persiapannya ya? Oh ya, saya sempat nyekar ke Rembang, Ibu Kartini, saya belum pernah kan gitu ya, kirim Al-Fatihah gitu. Terus habis itu ke Jepara, lihat rumahnya, lihat kamar pingitan sama Mas Hanung, sempat ketemu dengan Pemda sana juga ya Mas ya, karena Pemdanya tinggal di situ. Terus ya silaturahmi lah ya gitu. Terus ke Rembang juga, kebetulan rumahnya di Rembang itu jauh lebih dari sini loh, karena diberikan oleh kabupatennya tuh untuk menjadi museum, jadi tidak diubah gitu loh si rumah Bupati Rembangnya, yaitu rumah suaminya Kartini itu. Jadi masih bisa meresapi kira-kira kurang lebih seperti apa. Dulu kamar mandinya masih belum berubah, kamarnya masih belum berubah, ada tempat tidurnya tempat dia melahirkan.
tempat dia meninggal, menghembuskan nafas dia terakhir gitu. Kebayang dapurnya sih udah ada sih, cuma ya kebayang ininya lah gitu. Dan saya deg-degan mas, luar biasa. Tapi kayaknya untuk terlalu konsentrasi ke ketakutannya juga nggak bagus gitu ya. Jadi ya saya coba tenang aja, coba menjalankan sebaik mungkin. Mungkin daripada saya ngomong kelamaan, saya akan men-share aja betapa saya dalam proses belajar ini sangat berkali-kali terinspirasi dari tulisan-tulisan beliau. Salah satunya mungkin akan saya recite di sini gitu ya. Salah satu kalimat atau alinea yang paling powerful yang sangat menginspirasi saya, yang kok ya dia bisa mengargumentasikan, mengartikulasikan ide-ide yang saya pikirkan selama ini dengan kata-kata yang sangat mengenai sasaran dan indah. Ini nih seperti ini. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah perempuan, ibu. Karena pada haribaan si ibu itulah manusia itu mendapat didikannya yang mula-mulanya sekali. Oleh karena di sanalah pangkal anak itu belajar merasa, berpikir, berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali pastilah amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang. Jadi yang saya tangkap adalah Kartini tuh hidup di zaman dimana bangsa pribumi, bumi putra tuh lagi bodoh-bodohnya dijajah sama bangsa Belanda. Dibodohi gak cuma sama penjajah, tapi juga sama bangsawannya, karena feodal sekali. Jadi zaman dulu tuh mereka tuh diperas, makin miskin, dan Kartini merasa bahwa bangsawan-bangsawan itu pada nggak ada budinya, karena kok mereka memeras bangsa sendiri gitu loh. Kayak bangsa kita tuh terpecah-pecah oleh kelas dan status sosial dan Kartini percaya bahwa visinya adalah untuk bisa mengangkat budi derajat martabat si bangsa itu justru lewat bangsa, lewat kaum perempuannya, karena itu kunci peradaban justru perempuan. Karena yang ngajarin anak-anak itu kan generasi depan itu kan tetap ibu. Jadi saya senang sekali dengan proses belajar ini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar dan semoga nanti insya Allah hasilnya dapat niayani. Amin.